Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini guys, saya mau ajak kalian jalan-jalan di Laut Merah, sekaligus menjelaskan tentang letak geografis Laut Merah, beserta dengan sejarah Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun yang tenggelam di laut ini. Jadi guys, sekarang ini saya sedang berada di Laut Merah. Laut Merah adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan benua Afrika. Jalur ke laut di selatan melewati Babul Mandib dan Teluk Aden, sedangkan di utara terdapat Semenanjung Sinai dan terusan Zeus. Laut ini di tempat yang terlebar berjarak 300 km dan panjangnya sekitar 1.900 km dengan titik terdalam sekitar 2.500 meter. Laut Merah juga menjadi habitat bagi berbagai makhluk air maupun koral, seperti yang kalian lihat di dalam video ini. Laut Merah boleh dikatakan sebagai laut yang istimewa. Mengapa? Bukan hanya karena warnanya ya, yang pada waktu-waktu tertentu terlihat merah jika dipandang dari atas, tapi juga karena lautan yang memisahkan benua Asia dan Afrika ini menyimpan kisah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diburu penguasa Mesir, laut tersebut membelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3.500 tahun silam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 50 disebutkan, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan." Sejarah ini diperkuat dengan ditemukannya bangkai kereta kuda dan tulang belulang manusia di Laut Merah yang diduga merupakan pasukan dan pengawal Fir'aun. Berdasarkan penelitian ilmiah, lokasi penyeberangan Nabi Musa alaihissalam diperkirakan berada di wilayah Nuwaibah, Semenanjung Sinai, Mesir. Kedalaman maksimum perairan di kawasan ini sekitar 800 meter ke arah Mesir dan 900 meter ke arah Arab. Sedangkan jarak Nuwaibah di sisi Laut Merah hingga Semenanjung Arab di sisi barat sekitar 1.800 meter. Lebar lintasan saat Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah diperkirakan mencapai 900 meter. Berdasarkan data tersebut, bisa dibayangkan berapa besar energi yang dibutuhkan untuk menyibatkan air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter. Apalagi waktu tersibaknya Laut Merah cukup lama karena Bani Israel yang menyertai Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah mencapai 600.000 orang. Terkait dengan fenomena ini, peneliti-peneliti luar mengakui bahwa fenomena Laut Merah terbelah ini memang sangat mungkin terjadi. Dari hasil simulasi komputer yang mempelajari bagaimana angin mempengaruhi air, diperlihatkan bahwa angin mampu mendorong air sehingga menyibatkan daratan dasar laut. Berdasarkan hasil riset tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa laut memang bisa saja memperlihatkan dasar lautnya. Namun soal kebenaran bahwa laut membelah dengan bantuan angin, jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Kini, di pantai Laut Merah, wilayah Jeddah, Arab Saudi, setiap weekendnya sering dipenuhi
wisatawan ataupun ekspat ataupun warga lokal untuk berpiknik sambil pesta barbecue atau sekedar duduk-duduk dan berolahraga di sepanjang pantai Laut Merah. Tidak mengherankan bila di sepanjang pantai Laut Merah itu berderet restoran-restoran yang menyajikan berbagai aneka masakan dan taman bermain untuk anak-anak. Sejak beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Arab Saudi telah melakukan perubahan yang sangat signifikan di daerah pantai Laut Merah maupun wilayah kornis lainnya. Oke, sekarang kita istirahat dulu sekitar hampir 2 jam ya. Tadi kita bolak-balik kita ngelewatin pantai kornis ini. Sekarang di daerah sini yang tadi barusan saya kasih lihat itu tuh udah banyak banget warga ekspatriat ataupun warga lokal sendiri yang mungkin menghabiskan weekend ya di sini ataupun melihat sunset. Karena sekarang Masya Allah emang sunsetnya bagus banget. Jadi kita istirahat dulu di bawah pepohonan. Serasa di Indonesia guys kalau gini. Soalnya di sekeliling saya ini, kalau kalian lihat juga, saya kasih lihat ya. Nah, sini ini banyak nih warna hijau semua. Dan Mbak Rainanya juga lagi mamam es krim. Ya. Nah, di belakang saya banyak orang yang lagi menghabiskan waktu untuk sunset ya. Diwajibkan bagi kita kalau misalkan keluar rumah sekarang di Arab Saudi itu harus pakai jedah. Jadi harus pakai masker ya di jedah. Jadi memang harus dijaga. Terus juga social distancingnya juga dijaga. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi untuk penyebaran tentang Laut Merah. Menurut perhitungan fisika, jika penyebaran Laut Merah tersebut berlangsung 4 jam saja, maka dibutuhkan tekanan gaya persatuan luas sebesar 2,8 juta Newton per meter persegi. Jika dikaitkan dengan kecepatan angin, akan melebihi kecepatan angin pada saat terjadi badai angin kencang. Mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh seorang pakar dari Rusia bernama Folzinger, diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konstan 30 meter per detik atau 108 km per jam sepanjang malam untuk menyebabkan air sedalam 800 meter. Pusat Riset Atmosfer Nasional dan Universitas Colorado AS menyebutkan terbelahnya air laut dapat dipahami melalui teori mekanika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, yakni menciptakan lorong bagi perjalanan yang aman dengan air pada kedua sisinya. Dan itu memungkinkan air untuk tiba-tiba menutup kembali. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang Laut Merah beserta sejarah Nabi Musa alaihissalam dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Jika ada informasi yang menurut kalian bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini.
Tekan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dari Jeddah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.